Yap, sahabat-sahabat cerita, tunggu dulu. Saya mau buka satu lagi medsos. Live sekarang. YouTube sekarang, sahabat-sahabat tercinta. Edisi 55, tema dorongan. The audience. Setelah lanjutan monetisasi. Yes. Sambil thumbnail dulu, sahabat-sahabat cerita. Serta netizen Dokter Zaril. Baik, Assalamualaikum. Saya Dr. Zaril 810 PKS. Orang-orang paham, orang bangka sadar. Sahabat-sahabat cerita serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kami Dr. Zaril. Kita mulai sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabat cerita, tema kali ini acara spesial. Selamat datang di acara spesial Dr. Zaril, Bupati, Buka Pikiran dan Hati 2025. Dr. Zaril Bupati ya, Buka Pikiran dan Hati 20-25 menit di jam 8.10 pagi atau malam di TikTok, Instagram, Facebook, bisa juga di Twitter atau X dan YouTube. 2025 Dr. Zaril Bupati Bangka @Dr. Zaril Bupati. Dokternya pakai DOKTR @nya ya. Kemudian, terima kasih banyak sudah ngasih hadiah bang. Ya, jadi saya juga menyiarkan langsung di kanal YouTube Dr. Zaril Inovasi Karakter yang sudah dimonetisasi. Saya harus atur dulu seperti ini, sahabat-sahabat tercinta. Posisi kameranya ini, biar di tengah-tengah aja. Ya. Tema kali ini adalah dorongan, sahabat-sahabat tercinta, dorongan yang sudah saya alami dalam berapa pekan ya? Sepekan, 2 pekan, satu pekan ya. Satu pekan pasca Pilkada Bangka 2024. Pilkada tanggal 27, sekarang sudah tanggal 10, tanggal 11. Berarti sudah 14 hari, 2 pekan. Berarti sudah 2 pekan yang lalu, pas 2 pekan ya. Selama 2 pekan ini saya terus mendapatkan dorongan dari sahabat-sahabat tercinta, dari tokoh rakyat, kemudian tokoh masyarakat maksud saya, dan juga dari beberapa kalangan dari rakyat sendiri yang sampai datang dengan mengatakan kecewa karena saya tidak jadi calon Bupati Bangka 2024 ini. Dan saya katakan tetap tidak bisa maju 2024 ini karena syarat tidak terpenuhi. Tidak cukup syarat saya bilang. Begitu sahabat-sahabat tercinta. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Untuk bupati mana Pak Dokter? Alhamdulillah Kang Usep, Bupati Bangka, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Penonton pertama TikTok
Bapak Fibes, makasih banyak Bapak Fibes. Assalamualaikum, salam sehat Pak Zari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sungai Liat, makasih banyak Sungai Liat. Pak, bagi rezekinya Pak. Amin. Insya Allah bagus. Makasih banyak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dokter, apa kabar? Semangat pagi, kabar sehat dan bahagia. Luar biasa Ustadz Ari Johansa. Makasih banyak Bang. Sayangnya aku, makasih banyak. Luar biasa nih, selamat bekerja dengan baik. Pengajar-pengajar Indonesia. Kemarin ada yang nanya kenapa tidak live tuh, Bang Reza, Bang Raja Rejava atau apa itu. Dari partai mana Pak? Untuk pendaftaran sampai sekarang belum ada. Saya berharap didukung oleh seluruh partai seperti itu. Ya sebagian partai lah, kalau seluruh partai nanti soal paslon tunggal pula ya. Tahun depan nyalon lagi pun Pak. Insya Allah Bang Dede Ovi. Pak calonlah Bupati Pak Dokter, amin. Ya Bang Reli Yansa, insya Allah Bang Reli. Dari partai mana Pak? Mudah-mudahan PKS mendukung saya, Kang Usep Setiawan. Tapi perlu koalisi PKS. PKS itu sudah punya kesempatan untuk mendukung saya jadi calon Bupati 2024. Tapi tidak cukup syarat karena PKS Bangka cuma dapat 5% suara. Syaratnya minimal 10%. Kemudian kursi PKS di DPRD Kabupaten Bangka sekarang ini ada 3, baru 3, harusnya 7, jadi tidak cukup syarat. Sudah mendekati dan melobi partai-partai lain, tapi partai lain saat itu tidak bersedia. Mudah-mudahan nanti bersedia ya. Nah jadi seperti itu sahabat-sahabat Trinita. Dorongan ini adalah sesuatu yang tanpa saya tanya, tiba-tiba saja ketika saya ketemu dengan rakyat dan tokoh rakyat ya, tokoh masyarakat di masjid, di manapun, ketika saya bertemu, bahkan di rumahnya sekalipun disampaikan pertanyaan mereka, pertanyaan pertama, ngapain tidak nyalon? Nah, seperti itu. Lalu saya jelaskan tidak cukup syarat, gini PKS cuma 5% suaranya, kemudian kursi PKS juga cuma 3, masih kurang, partai lain tidak bisa mendukung. Dan ada hal yang saya sampaikan juga secara rahasia tentang ada kondisi-kondisi tertentu saat itu yang kurang pas, tidak pas ya, kurang pas kalau saya sampaikan di acara live seperti ini. Tapi nanti kalau bisa ketemu empat mata akan saya jelaskan apa yang saya maksud ini. Nah jadi dengan kondisi itu mereka katakan 2025 ini harus jadi nyalon. Bahkan dorongan itu semakin kuat. Kemudian ada yang udah siap menggerakkan rakyat untuk secara sukarela tanpa diberikan janji, tanpa diberikan iming-iming, tanpa diberikan hadiah apapun bentuknya. Betul-betul sukarela untuk mengumpulkan KTP, foto KTP maksudnya, nanti difotokopi, kemudian tanda tangan asli dari rakyat Bangka yang betul-betul rela memberikan dukungannya kepada Dr. Zaril untuk menjadi Bupati Bangka 2025. Dalam hal ini harus jadi calon bupati dulu 2025 baru bisa mengikuti pilkada ulang tahun 2025 yang dijadwalkan katanya tanggal 27 Agustus, berarti sekitar 9 bulan lagi ya. 8 bulan, ya 8,5 bulan lagi. Begitu sahabat-sahabat Trinita. Nah ini lewat independen aja bisa Pak. Kemarin yang pakai koalisi partai juga nyatanya kalah sama kota kosong. Betul. Jadi Bang Usep, ini yang jadi diskusi sahabat-sahabat Trinita, terutama 2 hari terakhir kemarin dulu juga dari sore baru muncul itu. Jadi dengan pengalaman kota kosong menang ini berarti rakyat sudah semakin sadar bahwa tanpa pakai modal duit, maksudnya tanpa harus ngasih sogokan, tanpa harus mengeluarkan uang besar untuk membuat sebuah koalisi besar, ternyata kota kosong bisa menang. Jadi seperti itu Kang Usep. Dorongan itu semakin kuat ngarah ke sana. Dan saya diminta mereka untuk istikharah nih. Apakah lewat partai atau lewat independen. Nah, kalau lewat partai prosesnya seperti ini kata mereka. Kalau lewat independen begini. Bahkan independen yang betul-betul ekstrim. Ekstrim dalam arti hanya menggunakan dana sedikit sekali, sangat sedikit. Hanya kalau perlu dukungan KTP sama tanda tangan di jalur independen atau perseorangan itu perlu meterai per orang Rp10.000. Jadi begitu Kang Usep.
17 Januari. Wah, ini kakak apa Ayu nih atau abang? Coba kemarin dokter memberikan diri lawan petahana, pasti menang. Amin. Alhamdulillah bang, 17 Januari, pas 17 bang 17 Januari, saya dengan Haji Suardan lah sampai ke Jakarta, berusaha untuk menjadi pendaftar ya, menjadi calon bupati dan calon wakil bupati, tapi Allah kehendaki hal seperti ini. Jam itu bang, tidak cukup syarat waktu itu bang. Nyalon lah lagi pak, Bismillah. Ya siap bang, Insya Allah bang Usep. Bang Mrs. Oh Mrs. Ayu Wiyanto. Galak nih bapak main di rumah nggak kami karaoke. Dede Olvi. Oh karaoke di mana bang? Saya main drum atau main gitar? Pak calonlah bupati Pak dokter. Amin. Insya Allah bang Juliansa. Ya lanjut. Siapa lagi nih? Independen coba kemarin. Bismillah Pak dukung Insya Allah. Makasih Bang Revan, dahsyat nih. Bener banget dok, pilihan murni dari hati. Nah itu jadi Yusuryati. Jadi dukungan KTP berupa foto KTP ya, karena nanti difotokopi. Kemudian difoto dulu baru difotokopi. Nah ternyata dan perlu tanda tangan asli itu benar-benar orang yang menandatangannya orang yang bersangkutan. Itu yang diharapkan, yang dimunculkan. Dan yang bisa jadi terjadi selama ini, yang terjadi ada KTP entah dari mana dapat di foto atau di fotokopi, kemudian yang tanda tangan tuh bukan orang yang bersangkutan. Nah itu yang menjadi masalah nantinya. Jadi seperti itu yang perlu saya hindari. Begitu sahabat-sahabat cerita. Jadi betul-betul murni. Bahkan ada yang usulkan bagaimana hidup PJ, Bang Arwansa, makasih Bang. Oh ya, Bang Haris, saya belum sempat ketemu dengan beliau. Kami ikut berduka dengan kondisi meninggalnya orang tua Bang Haris sebagai penjabat Bupati Bangka sekarang. Kita sama-sama doa Bang Haris, terutama Bang Haris dan keluarga besar. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur almarhum ayahanda tercinta dan bisa masuk surga tanpa hisab, bertemu kembali dengan keluarga besar di surga nanti. Amin. Mohon maaf sahabat-sahabat, hidung saya terasa agak gatel nih. Nah, jadi begitu. Sahabat-sahabat cerita. Udah kan ada yang bilang ekstrim. Yang penting bang, satu lembar dukungan surat suara itu sedurak surat suara. Satu lembar dukungan perseorangan tadi yang untuk independen, satu orang perlu meterai 10.000 per lembar surat pernyataan itu perlu meterai seharga 10.000. Jadi saya sudah diskusi dengan petugas di KPU dengan DPT 237.000 kalau salah gitu. Berapa gitu kan? Berarti perlu sekitar 24.000 KTP. Beliau bilang amannya 25.000 KTP. Nah, jadi seperti itu. 25.000 KTP kali 10.000 rupiah perlu dana 250 juta. Nah, itu yang menjadi kondisi saat ini yang belum terpenuhi sahabat-sahabat tercinta. Uang sebesar itu saya belum memilikinya. Dan perlu gerakan massal, gerakan bersama, betul-betul murni untuk mendorong saya menjadi Bupati Bangka 2025 nanti. Dan mohon maaf sahabat-sahabatnya, sini saya kelelahan jadi ingus saya banyak keluar juga. Mohon maaf ya. Nah, jadi dengan 250 juta tadi betul-betul itu yang biaya perlu diperlukan untuk pendaftaran. Perlu meterainya sebanyak itu. Kemudian bagaimana biaya untuk orang yang memberikan KTP? Nah, orang yang memberikan KTP tanpa diberikan iming-iming, tanpa diberikan janji, tanpa diberikan hadiah atau tanpa diberikan sogokan berupa uang, dan betul-betul murni. Jadi orang-orang yang mau saja yang bisa menandatangani hal formulir tersebut. Bismillah Pak, jadi Bupati 2025. Amin. Makasih Bang Kopri. Mohon maaf sahabat-sahabat aja agak batuk nih. Bang. Allahu Akbar. Sepertinya saya harus ngomong lebih lambat ya. Bang Suyatni atau Yusyatni, makasih banyak yuk Abang. Nah, jadi bagaimana dengan biaya-biaya untuk percetakannya? Kan formulir perlu dicetak tuh.
perlu dicetak 25.000 lembar. Itu kalau ngepas ya, atau lebih dari itulah untuk cadangan. Itu perlu biaya juga. Kalau satu lembarnya Rp200, perlu biaya berapa tuh? Rp200 kali 25.000, 5 juta ya? Iya, 5 juta rupiah. Nah, jadi modalnya itulah, modal 5 juta rupiah, kemudian ditambah meterai. Kemudian sahabat-sahabat saya tadi ketika kami diskusi mengatakan, kalau abang memang tidak didana, karena saya tidak punya dana seperti itu, jadi akan digalang untuk donasi betul-betul mendorong Dr. Zaril untuk punya kans, punya peluang menjadi Bupati Bangka melalui jalur independen. Dan tentu saja nanti karena ini khusus tentang dorongan, nanti ada sesuatu yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya lakukan sebagai bupati kalau jadi bupati, terutama dalam hal penghasilan saya sebagai bupati akan saya apakan, nanti akan saya sampaikan di sesi khusus di pertemuan edisi berikutnya. Sekarang ini edisi ke-55 sahabat-sahabat cerita 2025, Dr. Zaril Bupati. Buka pikiran dan hati 20-25 menit, 20-25 menit, jam 8.10 pagi atau malam, di TikTok, Instagram, Facebook, X, Twitter, dan YouTube 2025 Dr. Zaril Bupati Bangka @Dr. Zaril Bupati Bangka, kecuali di Twitter, di X @Dr. Zaril Bub. Nah, begitu sahabat-sahabat kita juga di YouTuber, di kanal YouTube Dr. Zaril Renovasi Karakter. Macam itu jadi kisah, Bang. Nah, jadi kedorongan ini semakin kuat setiap hari. Dan hampir pasti kalau saya ketemu sahabat-sahabat saya yang tiba-tiba naik motor sudah melewati saya jalan, terus berhenti, saya dekati, saya samperin, ternyata itu yang diungkapkan, kami kecewa Pak Dokter, dengan wajah yang sedih itu ya, wajah yang menyesalkan mengapa terjadi seperti ini ya. Tapi itulah takdir sahabat-sahabat cerita, takdir Allah tetap yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan ini jalan ke depan bagi saya untuk bisa menjadi Bupati Bangka 2025. Begitu sahabat-sahabat cerita, apakah kita bisa konsultasi masalah mental kepada dokter umum? Insya Allah bisa Bang Titik, bisa. Silakan temui dokter terdekat. Jadi begitu dorongannya. Dorongan ini perlu yang semakin menguatkan bahwa saya yang insya Allah akan ikut Pilkada 2025 sebagai calon bupati, dan insya Allah nanti terpilih sebagai Bupati Bangka, bekerja sama dengan rakyat dan tokoh-tokoh semua rakyat dari berbagai kalangan, dari semua agama, semua profesi, semua bidang ya, semua keahlian, semua orang lah yang betul-betul mengharapkan hasil pilkada yang murni tanpa memberikan sogokan uang sepeser pun, seperti itu. Tidak ada yang beri duit Rp1 pun untuk nyogok. Nah, itu diharapkan. Dan itu perlu kesiapan mental, terutama mental calon bupati dan calon wakil bupatinya. Nah, untuk hal itu saya dinilai oleh sahabat-sahabat saya kemarin diskusi, saya siap untuk itu. Secara pengakuan memang saya siap untuk seperti itu, dan begitu dikuatkan oleh mereka setelah pengamatan mereka saya sebagai anggota dewan, apa yang saya lakukan dan apa yang saya berikan untuk pengabdian saya sebagai anggota dewan, maka sahabat-sahabat saya tercinta kemarin diskusi seperti itu. Dan berbagai kalangan nih sahabat-sahabat tercinta, dari kalangan tokoh, dari kalangan rakyat biasa, rakyat awam, laki-laki, perempuan, seperti itu. Coba dok, belusukan, mau dok, rakyat kadang-kadang hendak ketemu langsung dulu baru kenal. Oh bener Bang Gunawan. Ini Haji Gunawan nih kali ini. Ini kayak Haji Gunawan deh. Ntar saya lihat dulu gambarnya nih. Oh, kalau dari gambarnya mungkin ini bukan usia di atas 50 nih, kayaknya usia dia bawah 40 nih. Bang Gunawan, makasih banyak. Apakah saya bisa minta juga ke psikolog atau psikiater? Kok rujukan tetap dokter yang menangani, dokter umum di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang menentukan apakah pasien perlu dirujuk atau enggak. Jadi rujukannya bukan ke psikolog tapi ke psikiater, Bang. Seperti itu.
Oh, nanti ditanyakan ke BPJS bang untuk konsultasi ke psikolog apa ditanggung ke cover BPJS atau tidak, saya belum tahu itu. Bismillah dokter, Bupati 2025 gandeng wakil dari Binyu. Amin, makasih bang Wahyudi. Bang Miftahul Mahfudin, menbise dokter belusukan, biar masyarakat tahu. Bisa dukung dokter, ditunggu dok belusukan, air duren. Oh luar biasa nih, air duren, insya Allah air duren. Nah jadi begitu yang terjadi sahabat-sahabat tercinta. Ini saya lagi menunggu pasien. Kemarin ketemu di semalam ya, saya ketemu beliau. Ada duri ikan katanya yang masuk ke lengan bawahnya dan mau diangkat hari ini. Saya bilang jam 8.10 ke sini dan sampai sekarang belum datang. Saya lagi menunggu itu dan mudah-mudahan tolong doa sahabat-sahabat cerita kalau beliau datang, Allah mudahkan saya untuk mengangkat duri ikan yang menempel masuk ke kulit di lengan beliau. Amin. Ya memberi uang saja seperti Pak Mulkan, hasil kerjanya kacau balau, apalagi yang tidak memberi. Oh gitu bang. Ya silakan saja pendapat berbeda seperti ini munculkan. Tapi yang jelas kalau sebagian pengamat terutama pengamat politik atau ya yang dari kelas nasional maupun kelas daerah dan lain-lainnya, kalau untuk jadi bupati ngasih duit ke rakyat dalam arti nyogok, maka bisa jadi ketika jadi bupati nanti perlu biaya untuk mengembalikan modal. Nah itu bang, kalau udah ngasih duit ya tidak perlu mengembalikan modalnya modal yakin dengan Allah. Jadi lebih baik diberi uang biar lebih beri semangat. Oh silakan bang Titik, kalau pendapat itu seperti itu silakan, kita beda pendapat, itu bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Nah baik, mungkin belusukan bisa dikemas dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan, kan dokter ada sumber daya. Oh ya insya Allah Bang Gunawan, dahsyat nih. Saya biasa pakai sunatan 810 ataupun kegiatan operasi tumor jinak, operasi dokter Zaril, itu yang saya lakukan. Nah sekarang sudah jam 8.38, sudah 28 menit dari jam 8.10. Apa ini Bang Titik? Misal ada pasien meninggal, kebanyakan dokter menyebutkan takdir Allah. Oh, seperti itu ya? Ya, kusupodok. Makasih banyak Bang Miftahul. Saya optimis dokter jadi bupati amanah bisa membawa kemakmuran Bangka. Amin. Oh ya, takdir Allah. Ya Bang, takdir Allah seperti itu. Ciri dokter malpraktik. Oh ya silakan bang, silakan nanti diskusikan dengan dokter yang bersangkutan. Ya jadi begitu sahabat-sahabat Trinta, mudah-mudahan dorongan ini semakin membuat kita semua rakyat Bangka semakin yakin dan semakin sadar bahwa memilih pemimpin itu dengan kondisi saat ini perlu pemimpin yang betul-betul tidak ngasih duit apalah ke rakyat untuk nyogok ya, untuk nyogok. Dan itu memang dilarang, secara agama dilarang, secara negara juga dilarang dengan peraturannya. Bang Titik, apakah sunat di cover BPJS? Tergantung bang, tergantung sunatnya seperti apa. Kalau sunat yang direncanakan itu tidak ditanggung, tapi kalau sunat karena kecelakaan, misalnya kejepit seliting misalnya kan, baik anak-anak pun dewasa, bisa jadi itu masih ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau rencana sunat sengaja seperti itu tidak ditanggung. Macam tuh Bang Titik, luar biasa Bang Titik. Nah sahabat-sahabat tercinta, demikian dulu pertemuan kali ini. Dan insya Allah saya jadwal hari ini ada ketemu dengan satu orang tokoh, dan masih bersama Haji Suardan. Saya akan menemui tokoh tadi untuk membahas tentang Pilkada 2025, untuk mengusung saya atau mendukung saya, mendorong saya untuk menjadi Bupati Bangka 2025. Insya Allah, amin. Bang Wahyudi, boleh kami dengar visi dan misi dokter agar masyarakat tahu kami Bangka lagi terpuruk, karena Bangka lagi terpuruk ekonomi politik.
Ya, betul lah. Sederhana saja. Ini karena saya sudah ada kegiatan yang harus saya lakukan, saya harus mengetik, mengetik rencana biaya yang diperlukan untuk kegiatan mendapatkan dukungan fotokopi KTP atau foto KTP dan juga tanda tangan tadi. Jadi visi misi sederhana. Kalau saya sebut saya kami kawa, kami kawa. Nanti seperti apa kami kawa itu akan saya jelaskan. Kami kawa, kemudian itu visinya tentu harus menyesuaikan dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka 2025 2045 ya, 20 tahun ya, seperti itu. Kami kawal Bang, itu visinya. Misinya melejit pesat. Singkatannya apa nanti insya Allah akan saya jelaskan dalam waktu yang akan datang. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi Bang Titik, tidak jadi nyalon karena tidak cukup syarat Bang, tidak cukup syarat. PKS sudah bersedia untuk mencalonkan saya, tapi PKS suaranya kurang dari 10%, hanya 5%, dan kursi PKS kurang dari 7, hanya 3 kursi, sehingga tidak cukup untuk nyalon sendiri. Sementara saya sudah menghubungi, PKS juga sudah menghubungi partai-partai lain, tapi saat itu tidak bersedia untuk bersama-sama PKS mengusung saya. Oh, nanti masalah puskesmas silakan didiskusikan Bang, sampaikan ke puskesmas yang bersangkutan dan juga ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Mudah-mudahan ada solusinya ini. PP Ramadan, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Tinta, makasih banyak. Intinya dorongan untuk mendorong saya menjadi Bupati Bangka 2025 semakin gencar sekarang, semakin banyak, dan semakin didesak saya untuk menjadi calon Bupati Bangka 2025. Dan ada semangat untuk mencalonkan diri saya, dicalonkan melalui jalur independen atau perseorangan. Dan mudah-mudahan saya sahabat-sahabat tercinta sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar memberikan kemudahan kalau ini yang terbaik bagi saya, bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah takdirkan yang terbaik untuk Kabupaten Bangka. Baik, sahabat-sahabat tercinta, yo ikhtiar cari partai pengusung Pak Dokter, kalau tidak kumpul KTP baik. Ya, Bang anak muda, itu yang saya sampaikan di materi kali ini tentang dorongan untuk maju melalui jalur perseorangan atau jalur independen itu semakin menguat sekarang. Dan mereka sudah, sahabat-sahabat yang saya ketemu itu sudah siap untuk mengumpulkan KTP sebanyak 25.000 KTP. Mudah-mudahan terwujud. Insya Allah di Januari mulai terwujud itu. Baik, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zalil, makasih banyak sudah menonton kegiatan siaran langsung kali ini di acara spesial 2025 Dr. Zalil Bupati. Buka pikiran dan hati 20-25 menit jam 8.10 pagi atau malam di TikTok, Instagram, Facebook, X, Twitter, dan YouTube. Dr. Zalil 2025 Dr. Zalil Bupati Bangka. Dokternya pakai DR, kemudian @-nya @Dr. Zalil Bupati Bangka. @-nya pakai, dokternya pakai DOKTR pada @-nya. Baik, sahabat-sahabat YouTuber, sahabat Dr. Zalil di kanal YouTube Dr. Zalil Renovasi Karakter, makasih banyak semuanya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat-sahabat cerita serta netizen Dr. Zalil, mohon doa barokah, nasihat, mohon doa barokah dan nasihat juga dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zalil 810 PKS, orang normal paham, udah Bangka sadar. Makasih banyak semuanya. Kami kawal, kami Dr. Zalil. Assalamualaikum. Salam dari Bangka Belitung. Saya matikan dulu sahabat-sahabat Tinta di YouTube dulu ya. Makasih banyak YouTuber. Kami kawal, kami Dr. Zalil. Assalamualaikum. Untuk yang pertanyaan berikutnya atau komentar di TikTok, nanti saya akan komentar, akan saya tanggapi setelah saya mematikan medsos-medsos yang berikut ini. Selebgram, makasih banyak semuanya. Kami kawal, kami Dr. Zalil.
Facebooker, makasih banyak semuanya. Kami Kawa, kami Dokter Zari. Assalamualaikum.